bahwasanya kita tidak mengutip retribusi dan ini menjadi kebaikan kita ke depan. Di podcast kali ini kita sengaja menghadirkan salah seorang kepala dinas dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, yaitu adalah Pak Khairum. Selamat datang Pak Khairum Rizal. Selamat datang. Ya? Selamat datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melakukan prokes juga sebelum mulai video ini Pak. Cuman biar nampak juga ekspresi kita. Ya. Saya izin buka masker kita, boleh Pak ya? Ya, boleh Pak ya. Silakan. Oke. Jangan ketukar Pak. Enggak. Pak Khairum asli dari Serdang Pak ya? Saya asli bekerja pertama kali di Deli Serdang. Di Deli Serdang. Ya. Langsung jadi kepala dinas? Tidak, enggak, dari ya? honor duluan saya. Honor dulu. Iya, 84 saya honor. Oke. 87 saya PNS diangkat. Oke. Sekarang sibuk jadi kepala dinas saja Pak ya? Ya. Ada kesibukan lain mungkin Pak? 19 November 2019 saya dipercaya sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budayaan, dan Pariwisata Kabupaten Serdang. Oke. Pak, sebelum memulai pertanyaan yang teknis nih Pak, ya, saya minta untuk Bapak mohon nih dapat menyampaikan secara umum ruang lingkup tugas dan kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata di Deli Serdang nih Pak. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budayaan, dan Pariwisata Kabupaten Serdang itu mempunyai tugas sesuai dengan tupoksinya. Ya, kami dipercaya sebagai pembantunya Bapak Bupati melaksanakan tugas di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata. Ini salah satu tugas yang berat. Karena apa? Karena ada urusan wajib 3 yang diurusin dan 1 urusan pilihan, di mana ada 3 menteri di atasnya. 3 menteri. 3 menteri di atasnya. Terkait, apalagi urusan masalah pariwisata ya. Urusan pariwisata ini kan dengan adanya pandemi COVID ini kan kita juga mensiasatinya ya. Benar. Kalau di kami khususnya di dinas gitu kan. Di mana dengan adanya pandemi COVID ini sangat terdampak sekali. Baik itu dari senimannya, budayawannya, termasuk di olahraganya. Yang paling berdampak sekali sebenarnya kaitan dengan usaha kepariwisataan, karena situ ada UMKM yang dimana biasanya mereka itu mungkin mendapatkan penghasilan dengan tidak terbukanya pariwisata tadi. Jadi mereka penghasilannya berkurang. Penghasilan UMKM ya? Karena mereka berjualan di tempat pariwisata, di mana juga tempat-tempat kuliner juga harus dibatasi. Itu permasalahannya kita. Nah, disitulah yang sangat menjadi pemikiran pemerintah bagaimana untuk langkah selanjutnya. Jadi sebagai sosialisasi kepada masyarakat nih Pak, hal-hal apa aja yang dikoordinasikan masyarakat kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata Deli Serdang ini Pak? Yang jelas, yang untuk usaha kepariwisataan dengan adanya pandemi COVID itu, ya kita pertama mensosialisasikan kaitan dengan penutupan sementara. Terus kami menginformasikan bahwasanya pandemi COVID-19 ini tidak boleh menjadi permasalahan yang diabaikan, permasalahan serius. Jadi kita menyampaikan kepada mereka pelaku kepariwisataan dengan adanya edaran Bupati, edaran dari dinas kita sendiri, dan kita langsung menyampaikan juga kita dengan memasang-masang spanduk bahwasanya untuk sementara tempat wisata kita tutup. Dan kita juga menyampaikan melalui media sosial. Dan hal inilah yang harus kita lakukan. Dan setelah itu, kan ini kan pandemi COVID kan, terus naik ya, naik. Nah, naik inilah yang kita himbau mereka harus menutup. Setelah jadi penurunan, ada kebijakan dari pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten, itu boleh dibuka. Boleh dibuka dengan kalau kita yang kenal namanya new normal, kehidupan yang baru. Tapi tetap mereka mematuhi protokol kesehatan dengan pembatasan pengunjung sampai ke sana, dan itu terus kita lakukan. Makanya ya staf kita kadang-kadang ya Sabtu dan Minggu itu turun ke lapangan kaitan dengan masalah kepariwisataan, karena inilah
yang sangat terdampak sekali sebenarnya, karena di situ ada UMKM seperti yang saya sampaikan tadi. Benar. Jadi sampai ke sana lah kita. Terkait kepemudaan Pak, saya dapat info ternyata ada yang ikut PON dari Deli Serdang Pak ya? Ya. Itu dari dinas ini apa supportnya kira-kira Pak untuk atlet PON kita dari Deli Serdang? Kemarin ada penyelenggaraan PON 20 tahun 2021 di Papua. Di Papua, benar. Nah, kebetulan kita ada membidangi masalah olahraga. Atlet PON yang dikirim oleh Provinsi Sumatera Utara itu ada 18 atlet dari Deli Serdang. Dari 18 dari Deli atlet dari Serdang, 10 pelatihnya dari Serdang. Itu 18 itu atlet semua atlet dari Deli Serdang. Iya. Dari 187 atlet yang ada di Sumatera Utara. Ya. Itu dari berbagai macam olahraga. 18 tadi. Jadi kita di situ mengikuti 18 cabur kalau tidak salah saya dari 32 cabur yang ada. Gitu. 18 itu apakah dinas memberi pembinaan dulu sebelumnya sekarang ada pembinaan juga Pak setelah kita ketahui di PON sudah berjalan? Pembinaan itu dilakukan sebelum-sebelumnya. Karena kan ada pengurus-pengurus cabang olahraga yang di bawah KONI. Dan KONI itu mitra kerjanya pemerintah Deli Serdang, mitra kerjanya dalam hal ini Dinas Pora Budpar. Nah, itu pembinaannya seperti apa Pak? Nah, pembinaan itu yang dilakukan oleh pengurus-pengurus cabang olahraga ini. Mungkin pertama mereka melakukan pembinaan dengan sistem penyelenggaraan kejuaraan di kecamatan, di daerah, dan ada seleksi untuk menjadikan atlet provinsi ini di Provinsi Sumatera Utara. Jadi dari situlah makanya terpilih atlet Deli Serdang yang mengikuti PON tadi 18 atlet dan 10 pelatih. Ya syukur alhamdulillah memang hal ini juga mungkin sebagai pemikiran agar memang untuk kedepannya nantinya kita menghadapi PON 2024, ya diharapkan KONI Sumatera Utara ini harus melihat bahwasanya banyak potensi-potensi daerah agar PON 2024 ini Sumatera Utara bisa masuk ke 5 besar. Itu harapan kita, dan kita kemarin ya masih bersyukur bahwasanya atlet Deli Serdang dari atletik itu mendapatkan perak yang maraton 50 km. Dan pencak silat itu perunggu. Jadi kita cuma hanya dapat 2 dari atlet Deli Serdang. Yang pencak silat tuh juara berapa? 1 enggak? Juara 3. Karena dia perunggu. Cewek, cowok? Cewek. Perempuan. Kelas 56 kg. Itu dari sektor olahraga. Kalau dari pelaku budaya nih Pak, kan belakangan sepi job mereka nih Pak. Apa kira-kira langkah dari kedinasan yang Bapak pimpin ini untuk membantu mereka, meringankan beban mereka mungkin Pak? Kami bersyukur yang pertama bahwasanya pemerintah Kabupaten Serdang memperhatikan dengan kita melakukan pendataan dan kita memberikan bantuan kepada pelaku seni dan budaya yang terdampak COVID ya. Itu ada bantuan dari Kemenparekraf ya, termasuk juga tadi yang pariwisatanya pelaku usaha pariwisatanya, dan termasuk yang budayanya itu dari pemerintah Kabupaten Serdang. Itulah yang kita bantu saat pandemi itu, dan kita juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya mungkin kegiatan itu bisa dilakukan bersama-sama dan ditonton masyarakat luas. Tapi kita sekarang melakukan dengan adanya media-media online ini, ya kita mungkin melakukan secara daring, kan gitu kan, melalui medsos, online, itu kita lakukan juga. Dan salah satu contoh mungkin museum ini. Kita tetap, kita tetap melakukan mengedukasi masyarakat melalui online, daring semua. Itu tetap kita lakukan. Walaupun memang ya mereka ya terdampak pelaku seni dan budaya karena tidak bisa mengeksplorasi apa yang menjadi keinginan mereka. Tapi terus kita melakukan itu. Mungkin tahun ini kita juga
sedang melakukan kajian-kajian ya, tentang manuskrip Serampang 12, kita tetap lakukan dengan daring kan gitu kan, dengan mungkin ya kita melakukan juga tetap hal itu melalui protokol kesehatan, kita lakukan tetap pakai protokol kesehatan, walaupun kita ada melakukan ya kegiatan yang kaitan dengan seni tarinya kan gitu di Sanggar, tapi tetap hal itu pakai protokol kesehatan. Sebenarnya kalau sama Pak Khairum ini banyak sekali yang mau digali ya Pak ya. Ada budaya, ada olahraga, pariwisata lagi ya Pak ya. Nah, ini saya coba untuk mau mengambil fokus ke pariwisata lagi nih Pak. Nah, ada berapa objek wisata yang ada di Deli Serdang Pak? Nah, kami mendata bahwasanya di Deli Serdang itu ada 118 objek wisata. Objek wisata, 118 objek wisata yang ada di Deli Serdang, itu berapa objek wisata yang dikelola oleh dinas Pak? Yang dikelola oleh dinas itu ada 3. Ada 3, yang pertama ya. 3, yang pertama itu di Danau Linting, STM Hulu. Yang kedua itu Museum Daerah, ini bahkan bagian tempat tujuan wisata juga. Yang ketiga kolam renang untuk rekreasi sebelah museum. Museum. Dan sekarang kita lagi ada di museum Pak ya? Kita berada di museum saat ini. Berarti yang dikelola sama dinas ini dapat apa ya istilahnya PAD untuk masyarakat Pak ya? Ya benar ya. Dari distribusinya. Tapi perlu saya jelaskan bahwa di sini PAD yang didapatkan, yang dikelola oleh dinas tadi, yang 3 destinasi untuk Deli Serdang, tadi, ini restribusinya bahwasanya kita tidak mengutip restribusi khusus yang di Danau Linting. Untuk tiket masuknya kita tidak ada pungutan. Dan itu baru kita mulai tahun depannya, karena sudah ada terbangun kios, itu salah satunya restribusi yang bisa kita dapatkan, dan parkir yang dikelola oleh kecamatan. Dan untuk museum itu memang ada restribusi khusus kaitan dengan pengunjung yang akan masuk ke museum daerah. Begitu juga untuk di kolam renang. Yang dikelola oleh BUMD, dan itu ada pendapatan untuk daerahnya juga. Berbagi dengan pihak BUMD-nya. Ada di situ mekanismenya. Siap. Jadi Pak, dari 118 objek wisata ini Pak, bisa nggak kira-kira ini jadi sumber PAD untuk Deli Serdang? Yang jelas pasti bisa. Yang dikelola oleh, tapi hanya 3 tadi yang dikelola. Dinas 3. Dan yang selebihnya itu yang 115. Itu kita bisa mendapatkan pajak. Pajak perhotelan. Terus tadi pajak dari kuliner. Dan mungkin dari pajak perparkiran yang ada, yang dikelola oleh pihak swasta, kan di sana pasti ada kulinernya, ada penginapannya. Itu pasti mereka harus membayar pajak. Dan itu yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Restribusi Pajak Daerah tadi. Untuk mengatur pengembangan rencana induk pariwisata daerah Pak. Nah, disitulah memang masih ada kelemahan di kita dalam pengelolaan untuk pengembangan pariwisata. Salah satu seharusnya itu ada perda kaitan dengan pengembangan pariwisata daerah. Perda Ripda Pak ya? Namanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Dan kita sudah menyusun. Dan saat ini sudah masuk ke DPRD untuk mendapatkan pengesahan ya, legislasi pengesahan. Dan mudah-mudahan tahun depan itu kita sudah mempunyai perda tentang Ripda. Deli Serdang ya. Siap. Walaupun terlambat, tapi kita harus memiliki itu. Tapi perda tata ruangnya sudah disahkan? Perda tata ruang RT/RW itu sudah disahkan. Sudah disahkan tahun yang lalu ya, kalau tidak salah saya, itu sudah disahkan. Sudah. Jadi kalau kendala, jadi seharusnya memang perda tata ruang dulu disahkan, baru Ripdanya dimunculkan. Baru disahkan karena kaitan dengan tata ruang tadi. Siap Pak. Nah, ini mungkin sebelum yang terakhir, saya mau tanya juga Pak, strategi Bapak nih sebagai kepala dinas untuk menarik minat wisatawan lokal atau mancanegara Pak?
untuk datang ke wisatanya? Kami tetap terus melakukan ya, terus melakukan promosi-promosi kepariwisataan. Salah satunya ya mungkin dengan adanya media sosial ini, dan kita juga sedang mengembangkan sebenarnya inovasi ya. Satu aplikasi yang namanya si Dewi Desa ya. Dewi Desa. Si Dewi Desa. Oh, itu aplikasi yang baru kita kembangkan dari Diaspora. Ya. Si Dewi Desa. Si Dewi Desa. Ya. Si Dewi Desa. Mungkin teman-teman bisa download juga. Bisa. Pak, sudah bisa di-download. Sudah bisa download. Untuk yang Apple mungkin Pak, iOS belum hanya Android Pak ya. Aja Android. Jadi disitulah ya bisa dilihat dan merupakan rujukan bagaimana kita bisa melihat dari Android tempat-tempat destinasi pariwisata dan mungkin perhotelan dan yang lainnya kaitan dengan kepariwisataan. Jadi dari situlah kita mempromosikan tempat-tempat destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Serdang. Jadi di situ sudah lengkap semua. Hanya tinggal mungkin kita melengkapi lebih baik lagi karena ini masih kita kembangkan. Ini kan kita masuk di akhir tahun Pak. Kira-kira untuk di 2022 perencanaan yang sudah mulai direncanakan oleh dinas Bapak ini apa Pak untuk 2022? Maksudnya untuk kepariwisataan? Iya, benar. Untuk keseluruhan dinas Bapak, perencanaannya. Kami membuat perencanaan itu berdasarkan yang pertama landasannya adalah RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dari situ kita menurunkan melalui Renstra kita, baru kita membuat rencana kerja setiap tahunnya. Nah, kami pastilah melakukan perencanaan sesuai dengan tupoksi dan bidang kami. Kaitan lagi, mudah-mudahan kita berdoa pandemi COVID itu segera selesai di 2022. Tapi kayaknya nggak selesai, Pak. Nah, ini dampaknya panjang sekali. Panjang ya. Kalau saya melihatnya bisa saja sampai 2023. Tapi mudah-mudahan berhenti lah. Berhenti ya. Nah, kita harus punya semangat sama ya untuk berubah tadi ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Terus? Jadi perencanaan itu yang pertama untuk bidang kepariwisataan kita akan membuat latihan-latihan untuk pelaku usaha kepariwisataan dan kita melakukan promosi-promosi dengan tadi yang kita sudah membuat aplikasi itu sendiri dan kita juga merencanakan untuk membuat pelatihan-pelatihan terhadap anak-anak didik kaitan dengan seni dan budaya yang ada di Serdang dan kita juga akan menetapkan cagar-cagar budaya yang ada di Serdang karena ternyata di Serdang itu kaya akan situs cagar budaya. Ini supaya diketahui juga bahwasanya ada 168 situs cagar budaya yang sudah didata dan ini nantinya secara bertahap setiap tahunnya akan kita tetapkan menjadi situs cagar budaya. Dan untuk olahraga mungkin kita tahun depan akan menjadi tuan rumah Popdasu, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sumatera Utara. Tahun depan? Tahun 2022. 2022, Deli Serdang jadi tuan rumah? Dan kita terus mempersiapkan pelajar-pelajar ini agar bisa nantinya menjuarai dalam Popdasu karena mereka ini merupakan bibit-bibit untuk nantinya dipersiapkan di PON 2024. Dan kita juga melakukan 2024 di Sumut Pak ya? Di Sumut. Nah itu, ini kan waktunya kan nggak lama lagi. Ya, nah dari olahraganya, ya kami salah satunya bekerja sama dengan KONI-nya untuk membina atlet-atlet olahraga sesuai dengan cabur yang ada untuk mengikuti dan langkah-langkah dari mulai penyelenggaraan di provinsi maupun di nasional. Ini persiapan juga untuk PON 2024 ya. Benar-benar berarti peluang besar tuh ketika PON 2024 tuh peluang besar untuk meningkatkan pariwisata di Deli Serdang. Benar Pak ya? Iya, benar. Itu kesempatan kita dengan adanya ajang PON 2024 tadi, kita di situ harus menguatkan potensi-potensi pariwisataan yang wisatawan mancanegara tadi dapat datang untuk menikmati wisata yang ada di Deli Serdang. Itu Pak ya? Iya. Oke, mantap. Itu yang harus kita lakukan terus. Makanya saya kebetulan ya sekarang saya punya struktur staf yang memang sudah memahami kaitan dengan untuk bagaimana meningkatkan
usaha kepariwisataan dan banyak mempromosikan, ya mudah-mudahan 2024 ini Deli Serdang ini sudah dikenal betul kaitan dengan destinasi pariwisatanya. Siap. Untuk perencanaan dinas kita ini Pak, untuk 2022 ini apa Pak? Saya menambahkan lagi ya. Bahwasanya Dinas Pora Budpar itu membidangi kepariwisataan, pemuda, olahraga dan budaya. Nah, untuk kepariwisataannya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Ripda itu sudah mengukur bahwasanya ada potensi-potensi destinasi pariwisata yang harus dikembangkan. Nah, kita punya target sampai 2024 di satu kecamatan itu harus ada satu desa wisata. Nah, sekarang kita sudah punya 9 desa wisata. Sudah ada 9 desa wisata. Itu target untuk 2024? 2024 itu harus ada satu kecamatan, satu desa wisata. Berarti harus ada 22 desa wisata di Deli Serdang. Karena 22 kecamatan di Deli Serdang. Sekarang ada 9 desa wisata. Desa wisata. Ya. Yang di 9 kecamatan. Kawan lama. Salah satu yang desa, sudah booming benar-benar ya. Itu yang kemarin mengikuti anugerah desa wisata yang nasional, di mana diikuti oleh 1.200 desa wisata. Kita masuk dalam 100 besarnya. Yang Denai Lama ya, kalau kita kenal. Denai Lama, ya benar, desa Kecamatan Denai Lama. Pantai Labu. Nah, itu yang sudah booming. Yang kedua, Desa Pematang Johar ya. Itu kecamatan? Labuan Deli. Kecamatan Labuan Deli. Yang ketiga, Desa Punenrejo. Kecamatan Tanjung Merawa. Nah, kita juga ada Laumentar di Desa Liang Pematang. Kecamatan? Kita juga itu Kecamatan STM Hulu. Kita juga punya namanya desa wisata yang ada di Desa Simempar ya. Simempar. Iya. Kecamatan? Itu Gunung Meriah. Gunung Meriah. Iya. Terus kita juga ada di Penen, air panas ya. Air panas. Yang air panas Penen di Kecamatan Biru-Biru. Kecamatan Biru-Biru. Iya. Itu salah satu lagi Hamparan ada di Hamparan Perak ya. Ada Hamparan itu Perak. Silema itu, Desa Silema. Desa Silema. Satu lagi Bulu Hawar Sipulangit. Itu salah satu desa wisata rohani ya, kawasan itu, kawasan cagar budaya juga. Karena di sana ada desa tertua GBKP. Di dunia itu, Gereja Batak Karo Protestan. Yang pertama kali didirikan itu di Desa Bulu Hawar, Kecamatan Sipulangit. Sipulangit itu Pak ya. Waduh, luar biasa. Jadi itu gereja Pak ya? Itu gereja. Gereja, tapi ini kawasan cagar budaya. Itu yang menang lomba kemarin Pak ya? Di tempat itu, benar ya? Lomba pariwisata kemarin. Lomba foto ya? Iya, lomba vlog, video ya? Video ya, pemenangnya di situ ya. Video di sana memang. Dan kita juga sekarang sedang menyusun, mungkin tinggal finishingnya. Karena kan kalau kita mau mengembangkan destinasi pariwisata ini kan harus ada kajian-kajian studi kelayakan, dan itu kita yang menjadi prioritas itu pertama Sipulangit. Ya, itu dataran tinggi ya. Untuk pesisirnya itu mangrove yang ada di Desa Setuan sama Tanjung Rejo di Kecamatan Percu Setuan. Itu mungkin yang akan kita kembangkan terus. Dan satu lagi di Desa Liang Pematang STM Hulu. Ya. Jadi nanti Sipulangit itu kita jadikan kawasan agrowisata. Ya. Jadi inilah terus sampai nanti 2025 itu mungkin mudah-mudahan sudah selesai semua. Amin. Pak, apa sasaran kita nih Pak terhadap pengembangan dan pelestarian wisata budaya lokal Pak? Nah, kan tadi banyak tuh wisata budaya lokal. Nah, sasaran kita untuk pengembangannya gimana Pak? Kita memang pertama harus melakukan langkah-langkah ya kaitan dengan budaya ini. Tahun 2020 kita telah mendata sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Serdang. Situs-situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Serdang. Ternyata kita kaya akan cagar budaya. Ada 168 cagar budaya. Nah, rencana kerja kami itu setiap tahunnya harus meng-SK-kan situs cagar budaya menjadi cagar budaya. Itu setiap tahunnya 10 cagar budaya yang akan ditetapkan. Setiap tahunnya Pak? Setiap tahunnya. Jadi memang kita membutuhkan ya
dana yang besar untuk bisa menetapkan cagar budaya dari 168 cagar budaya yang ada. Dan kita terus tetap juga nah tahun ini kita telah bekerja sama dengan para seniman budaya dengan membentuk Majelis Kebudayaan Deli Serdang. Sudah terbentuk? Sudah terbentuk. Sudah terbentuk dan sudah melakukan kegiatan-kegiatan dari beberapa etnis yang ada di Deli Serdang. Luar biasa. Jadi kita harus tahu juga bahwasanya dengan adanya kemajemukan masyarakat Deli Serdang, ya kita harus tahu bahwasanya penduduk aslinya di Serdang ini pertama kali adalah Melayu, Karo, Simalungun. Baru ditambah pendatang-pendatang suku-suku lainnya. Jadi ada Jawa, Batak Toba, Tapsel, Minang, Nias, Pak-Pak. Gitu. Jadi itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Deli Serdang. Mungkin beda dengan daerah yang lain ya, dari topografinya, dari kemajemukan masyarakatnya yang ada. Jadi itu salah satu potensi untuk bisa dikembangkan seni dan budayanya dan bisa dijadikan hal yang menarik untuk menjadi destinasi pariwisata. Oke, Pak Khairum. Terakhir nih Pak, pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan terutama kepada pelaku wisata, pelaku pariwisata dan teman-teman pelaku budaya seniman masyarakat Deli Serdang, mungkin bisa disampaikan sehingga mereka paham Pak bagaimana sebenarnya kondisi budaya pariwisata, yang mana budaya pariwisata ini harus mempunyai satu sisi inovasi, satu sisi kreatif yang harus ditonjolkan. Apa mungkin yang ingin Bapak sampaikan? Perlu saya sampaikan di sini kepada pelaku seni dan budaya dan pelaku usaha kepariwisataan, teruslah kita berkreasi, berinovasi bersama-sama agar nantinya dengan adanya pandemi COVID-19 ini ada hikmahnya dan pasti kita bisa laluin kalau mau kita bersama-sama. Dan ini menjadi kebaikan kita ke depan. Kalau memang kita mau berkreasi dan berinovasi. Dan harapan inilah yang menjadi salah satu tujuan pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk terus membina, memperhatikan para pelaku seni dan budaya dan usaha kepariwisataan. Dan kita juga terus akan melakukan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan, memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak dengan pandemi COVID-19, khususnya usaha kecil menengah yang ada di tempat destinasi pariwisata. Dan ini kita tetap wajib mematuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID ini segera berlalu dari Deli Serdang. Terima kasih Pak Khairum, Pak Kadis sudah mau meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang tentang kedinasan yang Bapak pimpin. Sama-sama. Makasih ya Pak Khairum. Semoga kita selalu sehat ya. Amin. Tetap jaga Pak protokol kesehatan. Sehat terus Pak ya. Silakan boleh dipakai lagi Pak maskernya. Kita mau tutup dulu podcast ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah menonton podcast Deli Serdang kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat ilmu dan dapat sharing dari Pak Khairum ini. Secara tidak langsung teman-teman sudah kenal nih siapa kadisnya teman-teman yang berada di pariwisata, yang ada di budayawan segala macam. Jadi intinya terima kasih semuanya yang udah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman untuk di like video ini, terus di komen kira-kira kadis apa yang kalian pengen ngobrolin, kalian komen. Yang pengen podcastnya kadis apa, komen. Terus jangan lupa di subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk dibagikan podcast ini kepada teman-teman kalian semua. Mungkin sampai sini aja teman-teman. Terima kasih menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.